Selamat malam guys. Malam. Malam guys. Jadi sekarang kita Zoom malam ini tuh untuk apa sih? Ngomongin tentang tugas Prof, tentang metode utilitarianisme itu. Nah, kalian adanya ide kayak apa yang kita bahas gitu? Kayak materinya, kontroversi. Kayaknya Sirian adalah Sirian. Hmm? Apa? Oh, Saran Sirian yang di grup. oh, Metode cuci otak dari Dokter Terawan. Oh, iya. oh, oke. Iya. Pas kali aku pun juga. Kayaknya kita apa dulu lah. Kenapa, Leh? Kita bahas dulu lah sebenarnya itu apa-apa. Metode apa itu? Terawan teori. Baru kita nanti bahas ke apanya. Efeknya ke masyarakat itu, ke golongan-golongan tertentu. Oke lah, aku share screen dulu lah ya tentang terawan ini, tentang metodenya. Iya. Sip. Nah, nampaknya guys? Memproses. Oke, nampak. Nah, inilah yang dibilang dari Sirian kan, Dokter Terawan. Jadi, Dokter Terawan ini kayak punya metode cuci otak gitu. Nah, inilah artikelnya guys. Metode cuci otak untuk mengobati stroke di kalangan pejabat dan politisi. Sayangnya metode ini memicu kontroversi dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang metode pengobatannya. Itu. Jadi ada setujunya, ada nggak setujunya lah di tentang materi ini nih, Dokter Terawan ini. Gimana menurut kalian? Cocoknya ini untuk tugas kita? Menurutku cocok sih. Karena keren juga topiknya kan. Mengenai nyawa juga ini. Karena ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya juga gitu. Oke. Ini lanjut ke bawah. Inilah mukanya nih, si Dokter Terawan ini. Sip. Intinya Dokter Terawan ini penemu metode cuci otak lah. Dan jadi banyaklah orang-orang terselamatkan lah. Dikenal dengan terawan teori. Terawan teori itu tapi ya karena kurangnya apa sih pengakuan dari pihak klinis, jadi kurang diterima juga. Jadi kontroversi ya? Iya, dia gitu. Kayak ditolak gitu sama Ikatan Dokter Indonesia. Akhirnya itulah malah jadi nggak dibolehin di Indonesia gitu. Oke, sekarang kita lanjut lah ya ke metode utilitarianisme itu. Kayak nanti yang di ini setuju plus atau plus minus. Oke. Check it out. Nah, sekarang kita ke mana ya? Nah. Oke. Nampaknya guys? Nampak. Oke. Jadi menurut tadi kan kita udah apa kan? Udah ngeliat dari Terawan itu kayaknya inilah 5 itunya kan. Masyarakat umum, dokter Indonesia, pasien, pemerintah, universitas. Nah, kita mulai aja dulu ya ke masyarakat umum. Dengan menggunakan metode cuci otak oleh Dokter Terawan dapat mengurangi angka kematian dari penderita stroke. Gimana menurut kalian, guys? Ini dampak positifnya. Ya, menurut kalian positif apa negatif apa gimana? Yang pastinya dampak positif. Ya, positif. Positif lah ya. Positif banget. Positifnya Positif mana banget. nih? Yang positif 1, positif 2, atau positif 3? Positif banget. Positif banget lah ya. Banget. Apalagi kan alasannya kan gini. Kan di Indonesia kan suatu masalah yang umum lah, udah banyak apa ya. Lagi pula yang sangat ditakuti oleh masyarakat Indonesia lah tentang stroke ini. Karena tiba-tiba itu kan. Jadi kalau ada yang bisa menyembuhkan secara kayak gini kan, wah,
wah sangat luar biasa lah. Apalagi pembuatan kayak gini di Indonesia gitu. Makanya sangat setuju. Oke. Ini lagi coba dulu apa ya? Nyari tanda centang. Kalau enggak tanda V aja, Vin. V V. biar apa? Oke lah tanda V aja lah ya. Wow. Tapi udah terbukanya ini. Ntar dulu ya. Sarap. Anda akar lah. Enggak ada tanda cek, wis. Ada guys. Ya udah lah tanda V aja lah, Vin. V aja lah. Belajar lagi. Oke. Tadi pertama itu positif banget ya. Ya. Baru yang kedua nih, karena metode tersebut belum teruji secara klinis, maka masyarakat merasa ketakutan dan menganggap pasien sebagai bahan percobaan. Ini sih untuk metodenya itu sendiri, gimana menurut kalian? Jadi dampak apa nih dari metodenya? Ini dampak negatif lah ya. Dampak negatif. Tapi menurutku kalau negatif banget sih. Karena kan itu kayak insight mindset masyarakat itu sendiri gitu. Jadi mindset pribadi orang gitu lah. Iya. Jadi negatif banget. Negatifnya biasa aja. Oh, biasa aja. Sedang. Karena juga kan udah banyak percobaan yang dilakukan gitu. Nah, itu juga. Berhasil. Oke, ya sedang sih. Nggak mungkin langsung dipatok rata. Nggak suka orang itu. Iya. Oke, lanjut. Kita ke Ikatan Dokter Indonesia ya. Ikatan Dokter Indonesia. Metode cuci otak melanggar kode etik Ikatan Dokter Indonesia. Ya, ini sih. Ya, gimana guys? Ini merupakan kontroversinya. Iya, inilah yang paling apa. Kalau dari sudut pandang, jadi gimana? Negatif, pasti ada negatif ini. Cuman negatifnya gimana? Negatif gimana gitu? Negatif untuk Dari mereka. Kalau dari pandangan kita sih belum bisa 50-50 ya, karena kita bukan dokter gitu. Nah, iya. Bisa juga bahasannya. Iya, kita kan nggak tahu juga sebenarnya kode etik di kedokteran itu gimana kan. Iya. Jadi tapi kita ya udah mengikuti aja lah, menurutku mengikuti yang paling apa. Karena itu yang jadi kontroversinya kan, makanya ditolak sampai dikeluarkan dari dari Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan, ya itu berarti negatif kali lah menurutku. Negatif ya. Baru muncul metode cuci otak merupakan suatu kemajuan dalam bidang pencegahan dan pengobatan penyakit stroke. Setuju sekali. Ya sih, parah ini. Soalnya dari Indonesia juga. Aku setuju kali. Kalau kalian gimana? Iya, setuju kali. Ini soalnya Indonesia menemukan sesuatu jarang-jarang, bos. Iya, itu makanya salahnya. Oke, lanjut. Kredibilitas dokter di dalam maupun luar negeri akan menjadi lebih baik. Setuju kali. Setuju? 7 kali. 7 kali. Ya. Setuju sih. Ya. Oh ya sih. Oke, 7 kali ya. Jarang-jarang. Itu balik ke jarang-jarang. Iya sih. Iya. Oke. Kita lanjut ke audiens berikutnya, yaitu pasien. Pasien. Metode cuci otak menyembuhkan pasien yang mengidap penyakit stroke. Kan nggak adanya yang gagal kan? Ada ya, Teh? Sejauh yang kita baca kan belum ada kan? Belum ada ya? Berhasil. Iya. Di dalam udah banyak juga gitu. Artikel dia menyebutkan
sudah banyak, tapi yang gagal tidak ada di dalam mereka. Nah, itu dia. Ya, berarti kita 50-50 juga ya. Serem. Iya sih. Kalau aku sih juga, makanya aku tanya tadi, ada yang gagal, nggak yakin juga. Nah, ya betul. Oke, 50-50 lah. Biasa-biasa aja lah setujunya ya. Berkontribusi dalam memajukan metode penyembuhan cuci otak. Ya pasti. Sudah pasti. Lah, aku setuju Iya. banget. Udah pasti. Oke. Sip. Karena jarang-jarang orang kayak gitu kan. Iya. Oke, sekarang kita ke berikutnya, yaitu pemerintah. Di pemerintah ini, metode cuci otak ini meningkatkan kemungkinan kerjasama pemerintah dengan pihak luar negeri dalam bidang kesehatan. 7 kali. Kalau aku sih nggak tahu ya, kan kita bukan pemerintah juga. Aku sih 50-50 karena nggak tahu juga. Gitu loh. Kalau aku dah. Kalau kalian gimana? Nanti pilihan paling besarnya diambil. Paling banyak. Kalau menurutku ya, itu kan kalau apa namanya, itu kan bidang kesehatan kan, apalagi kan belum pernah ada yang menemukan kan. Seandainya itu benaran kan, seandainya itu memang sudah dipatenkan. Ya kan setidaknya kan pasti ada kerjasama dengan apa kan. Indonesia gimana cara mengembangkannya ini, gimana caranya kontribusinya. Jadi ada relation gitu lah. Ada keuntungannya, ada plusnya untuk pemerintah Indonesia gitu. Kalau seandainya terjadi, kita pandang secara apa? Oke. Kalau terjadi gitu. Berarti kemungkinan Jadi besar lah menurutmu ya. Menurutmu kemungkinan besar ya, langsung ada kerjasama berarti ya. ya. Oke, kalau yang lainnya gimana guys? Setuju sih sama Kak Freddy. Karena kan luar negeri juga udah make udah make metodenya juga. Oh iya. Oke lah ya. Udah kalah suara aku. Sirian gimana Rian? Sirian apa? Penentu nih. Apa kalian? Kalau menurutku ya, metode ini yang melebeli ibaratnya tim kesehatan dari Jerman, di mana mereka sendiri meyakini bahwa teorema dari si Terawan sudah dapat dipakai meskipun awalnya pemerintah Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia menolak. Menurutku bisa dijadikan kerjasama antar negara. Nah, berarti kemungkinannya besar atau sedang atau gimana? Kalau aku sih masih sedang lah. Tapi kata Derma sama Freddy itu tinggi gitu. Gimana ya? Tinggi ya? Menurutku sih sedang, karena kan negara-negara itu berbeda pola pikirnya. Ada yang masih satu saja belum bisa dibuat kerjasama. Harus ada temuan-temuan lain begitu. Oh iya. Terkhusus untuk negara maju dalam menentukan pilihan kerjasama. Ya, jadi gimana guys? Seri ini. Ya udahlah. Cenderung ke kalian yang menurutku juga. Oke lah, sedang aja lah ya. Ya, sedang aja. Sedang. Baru metode cuci otak membantu pemerintah Indonesia dipandang oleh pihak luar negeri. Kalau ini sih sedang juga sih, karena mengingat yang mirip-mirip soalnya. Karena soalnya ya sedang. Iya kan baru satu gitu loh. Yang kau bilang tadi Ian kan memang baru satu yang terobosannya baru satu, jadi menurutku sedang juga sih. Kalian gimana? Sama. Sedang juga. Sama-sama. Sedang. Baru untuk universitas nih, para pelajar selanjutnya. Metode cuci otak menambah pengetahuan baru. Ya, proses penyembuhan penyakit stroke. Kalau ini sih udah pasti plus lah ya. Iya. Nggak ada yang bantah? Nggak ada. Karena setuju sekali. Oke. Berarti bisa kita hitung lah ya hasilnya. Ya. Dari negatifnya dulu ya. Negatifnya kita lihat nih. 1, 2, 2. Baru positifnya 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Berarti 8 kurang 2 jadi 6 ya berarti ya. Ya kan? Iya. Berarti kesimpulannya Oke. ini lebih positif berarti ya. Metode cuci otak ini Iya. lebih menghasilkan hasil Lebih. apa? Iya, betul. Sip. Ya, Terus sedikit lagi mengenai dampak negatifnya kan kita lihat juga gimana caranya kita mengurangi dampak negatifnya itu. Itu sekarang jadi masalah. Kita tengok dulu dampak negatifnya itu apa tadi? ini Le. Ya berarti kita pokoknya sarannya kan supaya untuk tim kayak para peneliti supaya lebih lebih meyakinkan lagi dengan membuat paten gitu ya kan, Iya. biar mengurangi dampak negatif itu, betul kan? Terus selanjutnya Ini Metode cuci metode cuci otak melanggar kode etik. itu gimana ya? Kalau Cara menurutku mengurangi sih, apa itu? kalau misalkan metode cuci otak udah mengikuti ya dan disetujui sama Ikatan Dokter Indonesia, yang pasti yang nanti nomor 1 ini pun nanti ikutnya, jadi ke positif juga dia. Kalau menurutku dah. Berarti kayak revisi gitulah ya, Iya berhubungan lah, amandemen gitu. berhubungan lah yang ini kode etik yang persetujuan Ikatan Dokter Indonesia ini sama yang masyarakat, kepercayaan masyarakat gitu. Ya, betul. Dan itu aja kan, nggak lagi negatif. Oke. Berarti kesimpulannya kan menurutku kan ini nggak apa ya aku bilangnya, nggak terlalu jadi dampak negatif kali terhadap masyarakat secara umum. Melainkan banyak sekali dampak negatif, dampak positifnya jika betul-betul memang terjadi gitu. Oke. Dan secara prosesnya juga sekarang kita lihat udah banyak katanya yang udah udah banyak yang sembuhkan. Jadi ya itu. Jadi apalagi kan masyarakat Indonesia kan banyak yang jadi penyakit ini menjadi salah satu paling yang berat. Jadi kalau bisa ditemukan solusi yang cuma sampai 4-5 jam ya tadi ya. 4-5 Ya, jam sampai 5 jam ya. langsung sembuh. Ya bagus lah, sangat bagus lah kayak untuk perkembangan kesehatan di Indonesia gitu. So it's all from me. Thank you. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi? Dari aku cukup. Oke, cukup. Rian, ada yang bertambah? Cukup dari aku cukup. Oke, sip. Jadi Clear kan? Oke, tadi kesimpulan dari Freddy udah mantap lah ya. Memang itulah kesimpulannya. Ini tuh memang lebih banyak ke hal positifnya. Ya, itulah buktinya 40.000 orang itu dan juga waktunya singkat 4-5 jam aja sembuh dari penyakit stroke. Oke, mungkin ya diskusi tugas kita sampai di sini aja. Thank you guys. Oke, thank you semua. Thank you semua. Thank you. Terima kasih semua. Yo. Baik. Oke. Dia bisa